Musimnya kayak Mario Teguh. Belum aktif kameranya, silahkan diaktifkan ya kameranya. Saya panggil yang belum ya. Rina, Ardani, Wanda, Hadir, Pak. Revita, Naira, Jersey Angela, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Arvin,
Mohon maaf, Pak, tapi suaranya nggak kedengaran, masih ke-mute. Sorry sorry, Aditya Nata, Hadir, Prof. ya nyalakan kameranya ya. Baik, Prof. Yang Pratama, Hadir, Prof. ya, kameranya mana? Roy Ardiansyah, Maaf, Prof, suaranya tidak terdengar. Arvin Sadewa, mana ini? Salma, Aldi, Luputu, Nesya, ya, kita mulai ya, kuliah kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk dicarikan waktu pengganti kuliah yang di mana pada saat jadwal seharusnya saya memberikan kuliah itu ada beberapa apa namanya, em, hal lain ya yang membuat tidak bisa dilaksanakan sesuai waktu ya. Pertama ada liburan kalau nggak salah ya, kemudian ada beberapa agenda dari universitas yang tidak bisa digeser sehingga eh, tidak bisa memberikan kuliah sesuai pada jadwal yang sudah ditentukan. Namun demikian, alhamdulillah ini pagi ini kita bisa mendapatkan satu kesempatan untuk mengganti kuliah tersebut dan mudah-mudahan ini tidak membuat kesusahan gitu ya, kerumitan bagi semua yang punya agenda karena ini hari libur ya, lagi hari di mana kemarin hari raya Idul Adha itu hari Jumat sehingga beberapa masjid itu juga mengadakan kurbannya itu di hari Sabtu untuk penyembelihan hewan kurbannya sehingga mungkin ada beberapa yang eh,
berpartisipasi dalam pemotongan hewan kurban dan distribusinya gitu, sehingga agak terganggu dengan jadwal kuliah pagi ini. Tapi apapun itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mohon nanti diseriusi ya, jangan sekedar formalitas ini selesai diberikan kuliah itu, karena kalau tidak nanti kalian sendiri ya rugi, tidak dapat ilmu, tidak dapat tambahan wawasan gitu ya, mengenai mata kuliah DTP 1 ini yang kemarin memang khusus per angkatan ini itu kita berikan mata kuliah maaf apa topik baru di mata kuliah ya. Mungkin kalian sudah dapatkan yaitu mengenai karakterisasi bahan padat ya. Nah, ini pelengkap dalam kalian memahami bagaimana memformulasi sediaan padat ya, sehingga sifat-sifat bahan itu mutlak harus dipahami ya. Untuk paham dan juga untuk bisa memikirkan bagaimana sebenarnya bahan itu bisa direkayasa atau dimodifikasi sifat fisika kimianya agar dapat menghasilkan formula yang bisa menghantarkan obat itu dengan sangat baik dalam tubuh kita ya, baik itu secara sistemik atau mungkin apa lokal ya. Jadi ada beberapa obat yang bekerjanya lokal, ada yang beberapa obat bekerjanya secara sistemik. Nah, pagi ini kita akan nanti saya akan menyampaikan materi terkait karakterisasi itu dan kenapa karakterisasi terhadap bahan padat itu sangat diperlukan, terutama di dunia ya. Nanti kalian kalau bekerja di industri, relevansinya mungkin yang paling kuat itu dengan nanti kalau berminat di bidang industri, maka tantangan di bahan padat ini banyak sebenarnya. Jadi tidak hanya kalian lihat membuat apa tablet itu dicampur terus jadi tablet begitu saja ya, tidak, tapi ada banyak hal di balik itu yang perlu diperhatikan. Kemudian tidak hanya diperhatikan, tetapi juga kalian bisa mencari nanti, karena bisa saja Anda membuat tabletnya secara apa ini, setelah dievaluasi itu kok bagus hasilnya, misalnya kekerasannya bagus, bentuknya juga bagus, tidak rapuh dan sebagainya. Tetapi ketika diuji di solusi, loh kok di solusinya rendah gitu, nggak ada yang larut gitu ya, sehingga tidak bisa memberikan efek dengan optimal ya. Nah, oleh karena itu biasanya itu dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan padatnya sendiri ya, dan itu nanti kalian akan pelajari apa sih yang berpengaruh di dalam disolusi, kelarutan dan sebagainya ya. Jadi saya share screen sebentar ya. Sudah terlihat semuanya. Sudah ya, baik. Ya, jadi topik kita itu tentang karakterisasi keadaan padat. Ya, keadaan padat itu artinya eh, eh, padat itu bisa bermacam-macam keadaannya. Ya, bisa berupa amorfous, bisa berupa kristalin, atau dia juga bisa memiliki yang namanya polimorfisme. Jadi ada satu bahan padat di mana dia memiliki dua jenis kristal yang berbeda. Nah, apa itu amorphous, apa itu kristalin, apa itu polimorfisme, nanti kita akan bahas bersama dan bagaimana mengkarakterisasinya, ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai apa itu bahan padat kristal, apa itu bahan padat amorphous, kemudian fenomena adanya polimorfisme dalam bahan padat, dan sebagai formulator di industri, nanti kalian harus waspada ini terhadap polimorfisme
kristal dan amorf ini karena ini akan berpengaruh pada kinerja dari, bahan obatnya ya. Kemudian, teknik untuk karakterisasinya nanti kita akan pelajari bersama, bagaimana mengkarakterisasi atau memahami fenomena apakah itu kristal atau amorfos atau polimorfisme itu dengan apa saja instrumen yang bisa dipakai, teknik analisis yang dipakai, itu kita akan bahas bersama dan cara menginterpretasikan data-data yang diperoleh di, hasil analisanya ya. Baik, itu, nanti sambil lalu juga ada, saya akan berikan apa, eee, kaitannya dengan aplikasi dalam industri farmasi ya. Baik, sejauh ini saya ingin coba me menguji apakah ada yang sudah pernah memahami tentang perbedaan kristal dan amorf ini? Mungkin ada yang pernah membaca, apa itu kristal, apa itu amorf. Secara umum saja tidak perlu didefinisikan dengan detail, tapi yang Anda ketahui apa bedanya kristal dan amorf ini? Ada yang tahu? Izin menjawab, mungkin dari bentuknya. Kalau kristal itu lebih ke arah yang teratur begitu, kalau amorf itu kayak yang nggak teratur begitu, kayak nggak ada bentuk pokoknya gitu. Oke, dari segi bentuk gitu ya, bentuknya teratur, satunya bentuknya tidak jelas gitu ya. Apakah, mmm, hablur itu maksudnya bentuk luarnya ya, ini yang dimaksudkan tadi oleh Kalista ya. Jadi bentuk luarnya satunya teratur, satunya, tidak beraturan begitu. Saya tampung dulu ya. Ada yang, punya definisi apa, punya informasi lain yang Anda ketahui tentang bedanya kristal dengan amorf? Ya, belum pernah membaca sama sekali ya, apa itu kristal, apa itu amorf ya. Nah, itu pentingnya di dalam, formulasi sediaan padat, Anda harus tahu karakteristik dari bahan yang Anda, miliki ya. Misalnya Anda punya bahan obat, parastamol misalnya. Nah, parastamol itu bentuknya kristalin atau amorf, itu harus tahu ya. Kenapa? Karena tadi disebutkan, Kalista menyebut ada bentuk yang teratur, satunya tidak beraturan ya. Sebenarnya kalau disebut teratur dan tidak teratur itu, bukan di bentuknya ya, bentuknya itu banyak ya, bisa jarum, ya bisa kubikel, bisa, random ya, dan seterusnya. Tapi kristalin dan amorfous itu mengacu pada, struktur susun atomnya ya. Nah, apa bedanya kristal dengan amorfous itu? Nah, kalau jenis bahan padat itu, disebut kristal, itu kalau susunan atomnya itu sangat-sangat teratur pada rentang jarak yang tidak hanya pendek, tapi sampai, semuanya begitu ya, rentang jarak yang panjang. Maksudnya semua bahannya itu memiliki struktur susunan atom yang sangat teratur, ya. Contohnya yang sebelah kanan itu saya berikan ilustrasi gambar, satu atom dia Eee, berdampingan dengan atom yang lain secara teratur, ya. Sementara pada struktur padatan amorf,
itu atomnya tidak teratur pada rentang jarak yang pendek. Mungkin pada jarak yang pendek dia teratur nih ya, misalnya di bagian bawahnya ini yang amorf yang sebelah kanan nih. Bagian bawahnya teratur, tapi pada area yang lebih luas, lebih panjang, itu dia sudah mulai menunjukkan ketidakteraturan ya. Sehingga dalam hal ini ternyata dampaknya besar sekali. Struktur yang sifatnya kristalin dengan struktur yang sifatnya amorphous itu memiliki sifat fisik yang berbeda ya. Eh, apa bedanya nanti kita akan lihat lebih detail setelah ini ya. Nah, yang pertama adalah stabilitasnya ya. Kira-kira menurut kalian lebih stabil mana, kristal dengan amorphous? Yang bisa menduga lebih lebih stabil mana ini yang kiri? Kalau kalian punya bangunan seperti kristal, bangunan yang amorf, lebih stabil yang mana? Mungkin Kristal. kristal, Prof. Ya, benar ya. Jadi kristal itu karena strukturnya teratur, sama kalau kalian bangun tembok itu ya, tembok itu kan batanya disusun teratur tuh. Pasti sangat kuat dia ikatan antar molekulnya ya. Nah, dalam hal ini kristal itu jauh lebih stabil dibandingkan struktur yang sifatnya amorphous ya. Sehingga amorf ini dia cenderung untuk menstabilkan dirinya membentuk kristal gitu. Jadi kalau dia tidak dalam bentuk kristal tapi dalam bentuk amorf, maka dia akan mencoba untuk menyusun dirinya agar bisa menjadi kristal ya, yang stabil ya. Nah, pertama itu yang akan berpengaruh, stabilitas. Kemudian yang kedua, dia mempengaruhi juga kelarutannya. Bayangkan kalau bahan obatnya itu punya susunan atom seperti kristal, satunya amorphous, kira-kira yang mudah larut dalam air yang mana? Amorf. Amorph. Kenapa, Mas? Bisa amorph lebih larut? Karena terpisah-pisah, bebas, nggak banyak yang terikat. Jadi mungkin lebih mudah larut, nggak harus memotong ikatan-ikatan. Ya. Ya, betul sekali ya. Jadi karena ikatan antara atomnya itu tidak jelas ya, tidak sekuat kalau dia barisannya rapat seperti ini, seperti kristal ya, maka dia akan mudah bercerai-berai itu atomnya. Nah, artinya tiap molekul itu kalau dia ber apa namanya terdispersi dalam air dalam hal ini misalnya, maka dia akan lebih mudah ketika ada air dia akan menyebar lebih mudah. Artinya menyebar itu terdispersi. Terdispersi dalam hal ini larut itu ya karena dispersinya levelnya molekuler bukan partikulat ya. Jadi molekul yang terdispersi dalam air itu namanya larut ya. Nah, tentu saja ini berarti ada petunjuk yang penting bagi formulator. Artinya apakah kita menginginkan bahan obat kita dibuat amorf aja kalau gitu sehingga dia mudah larut? Ya, secara umum banyak yang menginginkan ke sana. Jadi amorfisasi dari bahan yang tadinya kristalin dirubah jadi amorf itu diinginkan karena dia mudah larut dalam air. Ya, bayangkan kalau kalian melarutkan apa ini yang contoh kristal, gula pasir lah katakanlah ya. Gula pasir itu kan kristalnya ya. Eh, Kemudian Anda larutkan dalam air, itu kan takes time, dia meskipun dia hidrofilik, tapi butuh waktu untuk dia bisa larut ya, diaduk atau diberi air panas baru bisa melarut dengan sempurna. Tapi kalau kalian melarutkan tahu ini ya, apa itu cotton candy. Eh, Pernah melihat cotton candy? Pernah, Prof. Bentuknya seperti apa itu? Kalian tahu? Kapas, Prof. Nah, seperti kapas. Itu sebenarnya sama gula juga itu, ya.
itu gula, tapi bentuknya amorphous dia. Nah, kalau cotton candy Anda masukkan air, apa yang terjadi? Larut, Bro. Jauh lebih cepat larutnya dibandingkan yang bentuk kristal, ya. Oleh karena itu, di industri farmasi, banyak formulator itu mencoba merubah bentuk kristal bahan obat itu menjadi bentuk amorphous, ya. Ini jadi catatan penting. Kemudian juga kekuatan mekanik. Kekuatan mekanik itu artinya, eee, ya kekuatan mekanik itu ya kekuatan fisiknya, fisik dan mekanik ya, lebih ke mekanik. Kira-kira lebih kuat mana, kristal dengan amorphous? Kalau dia kena benturan gitu, kira-kira yang mudah, patah itu yang mana? Kristal lebih keras, Bro. Lebih mana? Kristal yang lebih keras. Oke, lebih keras kristal, oke. Tapi kekuatan mekaniknya lebih kuat mana? Lebih tahan mana terhadap benturan, yang kristal atau yang amorphous? Atau lebih rapuh mana, kristal atau amorf? Kira-kira mana yang lebih kuat kekuatan mekaniknya? Coba diimajinasikan ya, kira-kira kalau Anda punya kristalin seperti ini, punya amorphous seperti ini, kemudian entah itu di-mixing atau entah itu digerus misalnya gitu ya, itu kira-kira kekuatannya lebih kuat yang kristal atau yang amorf? Lebih Amorf. kuat yang kristal. Ada yang menjawab ada yang amorf, ada yang menjawab ada yang kristal ya. Eee, ya memang setiap kristal beda-beda tentu saja kekuatannya, tetapi secara umum yang namanya bentuk, kristal karena dia teratur ya, dia itu sebenarnya lebih rapuh dibandingkan bentuk amorf. Karena bayangkan kalau kalian punya kaca ya, kaca itu kan teratur ya, kristal ya dari pasir kuarsa gitu ya. Kalau jatuh kayak objek gelas gitu misalnya itu kan seperti, kaca itu kan seperti kristal ya. Ya tapi, atau contoh yang lain, bahan obat lah, apa ya, itu kembali ke kaca saja ya. Misalnya, nanti kita coba lihat bahan obat mana yang, bentuknya, kristal yang begitu mudah terlihat gitu ya, susunan, kristalnya ya. Itu sebenarnya kristal itu bahan yang, brittle dia ya, dia itu gampang patah sebenarnya. Karena, eee apa namanya, fleksibilitasnya itu dia lebih rigid, dia lebih kaku, ya. Apa yang kaku itu biasanya lebih mudah patah. Makanya kalau kalian punya penggaris ya, penggaris itu kan ada 2 itu ya dari mika itu ya, ada yang kaku, ada yang elastis ya. Nah, kalau dijatuhkan kemungkinan yang patah itu kan yang kaku ya, yang kaku. Sementara yang elastis dia lebih bisa meredam energi ketika dia mengalami, benturan. Nah, ini sama dengan amorphous dan kristalin ya. Kristalin itu lebih mudah patah atau brittle atau rapuh dibandingkan dengan amorphous ya. Amorphous ini lebih meredam energi dia, sehingga kayak tadi misalnya jatuhkan, cotton candy ya dia nggak akan patah dia. Tapi kalau kristal itu jatuh bisa saja dia
mengalami, pecah menjadi 2 bagian, 3 bagian gitu ya, tergantung, kristalnya seberapa besar gitu ya, dan seberapa besar energi yang diterima oleh si kristal itu sehingga dia menjadi, pecah ya. Nah, itu gambaran bagaimana sebuah bahan itu bisa berupa kristal atau bisa berupa amorphous, padahal ini senyawa yang sama ya, misalnya sama paracetamol. Oh, saya beli paracetamol bentuk kristal, satunya beli bentuk amorphous. Nah, itu beda nanti sifatnya, ya. Itu yang harus dipahami, ya. Kemudian kita coba lebih perdalam lagi mengenai kristal, ya. Dia itu tadi kalau saya sampaikan susunan atom itu menyusun satu molekul, ya. Jadi kalau atomnya sudah teratur, maka molekulnya pasti akan teratur, ya. Jadi susunan molekulnya, atomnya, atau bahkan yang lebih kecil lagi ionnya itu jelas dan teratur, ya. Nah, itu terdiri dari kita menggambarkan ini bulatan-bulatan ini atau segi 6 heksagonal itu sebagai unit sel namanya ya. Jadi satu unit sel itu dia berdiri secara teratur ya, seperti ini. Itu kalau dia padatan kristalin ya atau kristal ya. Nah, kalau kita mengenal tadi unit sel atau sel unit, itu unit terkecil susunan molekul yang membentuk kristal, maka akan ada namanya kisi kristal. Nanti kalian akan sering mendapatkan istilah kisi kristal dalam literatur ya. Yang dimaksud kisi kristal itu adalah susunan dari beberapa sel unit ini ya. Jadi beberapa sel unit yang terdiri dari atom dan molekul tadi ya, atau ion, itu kalau dia berulang dalam katakanlah ini satu, maka itu disebut sebagai kisi kristal ya. Kisi kristal itu menggambarkan 3 dimensinya dari sel unit yang bergabung ya. Pahami ya. Jadi kalau kalian dengar, oh kisi kristalnya gimana? Teratur, oh berarti dia ya bentuknya kristalin. Kalau kisi kristal gimana? Random, berarti bentuknya amorphous. Loh, kok namanya kisi kristal? Ya sama-sama kristalin, sama-sama kristal sebenarnya ya, tapi bentuknya ada yang teratur, ada yang tidak teratur atau disebut amorphous tadi ya. Kemudian, nah bagaimana ini terbentuk antara sel unit satu dengan sel unit yang lain itu tergantung kalau daya ikatannya itu dibangun dari ionik, maka sifatnya lemah ya. Jadi dia gampang sekali dilarutkan meskipun dia bentuknya kristal kayak gula tadi. Gula itu karena dia sangat hidrofilik ya larut aja di dalam air ya. Tapi kalau kristalnya kovalen, nah ini biasanya agak sulit larut dalam air ya karena ikatannya lebih kuat ya, karena kovalen itu kan sangat kuat ikatannya. Apalagi yang kemudian ada kristal logam, kristal molekuler dan seterusnya ini molekuler ini masih mudah dan larut dalam air kalau dia hidrofilik molekulnya, tapi kok molekulnya hidrofobik ya tidak mudah larut dalam air juga ya. Tapi kita mungkin fokus pada ionik, kovalen dan molekuler ya. Kemudian kalau kita pelajari lebih detail lagi mengenai contoh kristal yang ikatannya ionik ya. Ini contohnya NaCl misalnya. NaCl itu Unik apa? banget. Garam ya. Terdiri dari natrium dan klorida ya. Itu garam dapur. Itu kan bentuknya apa? Kristal ya. Garam kristal ya. Nah, ini NaCl lebih larut air, mudah larut air atau tidak nih? Larut ya, garam itu gampang larut dalam air. Padahal kristal, teorinya tadi kalau dia bentuknya teratur, agak sulit larut dalam air, tapi tergantung. Jadi tetapi harus dipastikan ikatan antar molekulnya itu apa dulu ya, dan sifat bahannya molekulnya apa, apakah hidrofobik atau hidrofilik ya. Nah, kalau
seperti kristal NaCl, dia karena ionik tuh ikatannya lemah sekali, jadi mudah sekali larut dalam air meskipun bentuknya kristal, ya. Tapi secara kisi dia itu teratur ya, kisinya itu teratur berulang. Sehingga definisi NaCl itu termasuk dalam padatan kristalin ya. Nah, ternyata meskipun dia teratur, ternyata sifat mekaniknya di keras tuh belum tentu juga kuat kekuatan mekaniknya, tapi biasanya justru rapuh ya. Baik, ini contoh bagaimana kristal yang ikatan ionik ya. Kemudian kalau kristal kovalen ini agak kuat ya, sangat kuat ikatan antar atomnya ya. Sehingga kalaupun toh di kekuatan mekaniknya itu tadi secara umum kristalin rapuh, tapi tergantung juga kalau dia ikatannya itu kovalen maka bisa saja dia tetap kuat ya, meskipun dia bentuknya kristalin ya. Nah, ini tidak larut dalam air ya, sulit biasanya kalau dia berikatan secara kovalen ya. Contoh ini kuarsa tadi ya, sida itu yang membentuk kaca itu ya, dia kan nggak larut air ya. Nah, itu keras sekali ya. Apalagi berlian ya. Berlian itu benda padat paling keras ya. Bahkan dia bisa dipakai untuk memotong baja ya. Kemudian kalau kristal logam itu eh, ya apa namanya, melibatkan atom-atom logam ya, aluminium, besi dan sebagainya ya. Meskipun bentuknya itu kristal, tapi relatif lebih mudah larut dalam air, tapi tergantung lagi dia berikatan dengan siapa ya. Ada beberapa logam yang larut dalam air, misalnya aluminium hidroksida ya. Kemudian beberapa senyawa-senyawa yang melibatkan besi misalnya ya. Itu bisa mudah larut dalam air, bisa juga sulit larut dalam air, meskipun yang perlu kita pahami adalah dia bentuk padatannya adalah kristalin ya. Kemudian kristal molekuler. Kristal molekuler ini kristal yang ikatannya itu hanya antar atom dengan atom yang berbeda ya. Jadi misalnya air itu kan bukan kristal sebenarnya kalau dalam bentuk cairan ya, tapi karena dia ketika dia dingin dia bisa membentuk kristal, maka kristalnya itu sebenarnya tetap air senyawanya ya, H2O. Secara struktur kimia dia H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen. Tetapi karena suhu yang rendah itu membuat dia mengkristal, maka itu contoh kristal molekuler ya. Jadi gimana cara melarutkan kristal es? Dilarutkan aja, dia dipanaskan, dia sudah larut kembali menjadi air ya. Nah, CO2 padat itu es kering, kalian mungkin pernah pakai ya untuk mengawetkan sampel atau di itu apa, freezer atau di mana ini, hmm, kalau Anda buka ini ya, kotaknya es krim itu biasanya ada es kering di situ ya. Nah, es kering itu sebenarnya adalah CO2 padat ya.
Dia itu sebenarnya gas yang dipadatkan. Nah, itu membentuk kristal molekuler ya. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali tipe-tipe kristal atau bahan padat yang susunan isinya itu kristalin ya. Jadi tidak semua, sekali lagi tidak semua bahan padat kristalin itu sulit larut dalam air ya. Tidak semua. Jadi ada beberapa bahan padat yang tetap mudah larut dalam air ya. Meskipun tadi secara teori pada umumnya susunannya teratur, kemudian energinya sulit dipecahkan tadi ya, misalnya secara umum. Tapi ada beberapa yang memang karena by nature sifat alaminya dia memang hidrofilik, ya dia mudah larut dalam air. Ya. Oke, berikutnya kita berkenalan dengan padatan amorphous. Padatan amorf itu kalau tadi kristal itu teratur ya, jelas dan teratur. Tapi kalau amorphous ini susunannya itu acak ya, random. Tidak ada pola keteraturan dari isi kristalnya ya. Nah, ada beberapa yang mungkin kalian akan mendapatkan dalam literatur itu partial kristalin, partial amorphous gitu. Jadi ada bahan yang dia strukturnya itu parsial saja, sebagian itu kristalin, sebagian amorphous. Makanya tadi saya sebutkan untuk pada rentang jarak yang panjang atau jarak yang pendek. Nah, ya. Jadi kristalin itu eh, dia pasti pada rentang jarak yang panjang atau seluruhnya itu pasti teratur susunan molekulnya ya. Tapi kalau amorphous itu mungkin saja dia punya keteraturan tapi hanya pada rentang jarak yang pendek saja. Secara umum tidak teratur atau random ya. Oke, kemudian eh, nah amorphous ini sebenarnya ini apa struktur yang unik ya. Dia itu dipaksa untuk tidak beratur ya, tidak teratur oleh teknik modifikasi baik itu secara kimiawi maupun fisika, di mana bahan aslinya mungkin dia teratur tapi kita paksa untuk dia tidak teratur ya, sehingga biasanya yang tidak secara alami itu tidak stabil, secara alami stabil dalam bentuk kristal, terus kita berubah dia menjadi amorphous, maka dia akan mencoba terus menstabilkan dirinya untuk kembali menjadi kristal ya. Nah, tantangan utama dalam amorfisasi itu bagaimana kita menjaga agar struktur yang amorf itu bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang tidak mudah ya, karena biasanya dia kalau sudah ada media, misalnya ada uap air, maka molekulnya akan bergerak, terus dia akan menyusun menjadi teratur lagi menjadi kristal atau muncul rekristalisasi. Ya. Dia mengkristal kembali menjadi bentuk awalnya. Ya. Nah, banyak teknik yang bisa dipakai untuk kita memastikan bahwa struktur amorfusnya itu bisa dipertahankan. Caranya gimana? Ya dihambat aja itu pergerakan dari molekulnya agar dia tidak mengatur dirinya eh, jadi teratur kembali gitu. Misalnya saya kembali ke slide awal tadi ya. Nah, misalnya ini amorfusnya kan masih random ya. Nah, kalau ada air, maka dia punya media untuk bergerak itu bulat-bulat ini. Dia akan bergerak terus akan menyusun diri kembali menjadi kristalin. Nah, agar dia tidak bisa bergerak, biasanya kita hambat medianya dengan cara ya dihilangkan airnya atau kita berikan matriks ya. Jadi bahan obatnya itu dijebak dalam matriks sehingga bahan obatnya tidak terjebak dalam bentuk kristal tapi dalam bentuk amorphous. Dia tidak akan bisa bergerak-gerak lagi menjadi kembali ke bentuk kristal ya. Jadi diberi penghambat atau barrier. Nah, tadi ya. Nah,
Sehingga biasanya karakterisasinya itu kalau, kalian pernah praktikum ini, apa, titik leleh ya atau titik lebur ya, kalau kristal itu biasanya dia akan meleleh, dengan suhu yang sempit ya, ketika misalnya, apa ini, NaCl tadi ya, NaCl itu kan garam kristal. Ketika dia dilelehkan maka suhu lelehnya itu jelas ya. Dia meleleh pada suhu berapa NaCl, sekitar katakanlah 70 derajat Celcius ya. Maka ketika dipanaskan 70 derajat maka dia akan mulai meleleh si, NaCl-nya ya, langsung jelas meleleh. Namun kalau amorphous, Anda lelehkan bahan amorphous nggak jelas tuh kapan dia melelehnya. Sama halnya dengan, tadi cotton candy tadi ya, kalau Anda lelehkan itu suhu berapa dia bisa meleleh, itu nggak jelas ya. Tidak sejelas kalau dia bentuknya kristal ya. Kemudian, nah ini secara umum kalau kita mau membandingkan apa sih bedanya antara padatan kristal dan padatan amorphous ya. Jadi kalau kristal teratur, kalau amorphous tidak teratur susunan atomnya atau molekulnya. Nah, sangat jelas, dia tajam ya kristal itu. Sementara kalau amorphous jelas ya karena dia melelehnya bertahap ya. Sehingga memberikan, apa namanya, hasil uji lelehnya itu dia lebar sekali rentang suhunya sampai dia benar-benar meleleh itu. Jadi startnya mungkin di suhu 50 terus sampai ke 75 meleleh sempurna begitu ya. Sementara kalau kristal, kalau dia suhu lelehnya 50 dia akan meleleh di suhu 50 itu ya, tidak perlu menunggu 52 derajat, 53 itu sudah langsung meleleh ya. Kemudian, kalau kristal dari sifat meskipun dia keras tapi biasanya lebih rapuh ya. Kalau amorf meskipun dia lunak tapi itu justru lebih fleksibel sehingga tidak mudah rapuh ya. Kemudian, mmm, eee, terhadap sebenarnya ini sama ya, respon terhadap suhu itu adalah kalau kita mau melelehkan dia itu kurang jelas. Kalau yang amorphous tidak jelas, tapi kalau yang, padatan itu jelas dia melelehnya kapan ya. Secara umum ya. Oke, berikutnya mudah-mudahan kalian jelas mengenai, bentuk kristal dan amorf ini. Kemudian kita akan berkenalan satu lagi dengan, keadaan padat yang banyak terjadi di fenomena bahan obat ya. Dia memiliki yang namanya polimorfisme atau poli itu banyak, morf itu bentuk. Jadi bentuknya banyak ya, banyak bentuk. Apanya yang dimaksud banyak bentuk? Itu kisi kristalnya berbeda ya. Jadi apa itu polimorfisme? Itu, kemampuan bahan padat untuk, bisa memiliki lebih dari satu bentuk atau struktur kristal. Meskipun komposisi kimianya sama, jadi senyawanya itu sama, tapi, kristalinitasnya beda-beda ya. Ya kok bisa, ya itu fenomena polimorfisme namanya. Kalian harus paham kalau bahan obatnya itu nanti ternyata punya polimorf, harus hati-hati. Ketika di formula, ternyata polimorfnya ada A, B, dan C misalnya, ada 3 jenis polimorf kristal, kok disolusinya jelek, kok bioavailabilitasnya jelek, ya bisa jadi Anda, mungkin dengan senyawa yang sama, tapi yang dominan polimorf yang mana ini, gitu ya, yang A, yang B, atau yang C, itu harus dicek ya. Nah ini contohnya secara umum kalau polimorf itu kan kristal ya, jadi kristal dengan kisi yang berbeda. Misalnya ini bentuk satu, dia bentuknya begini susunan molekulnya atau atomnya. Tapi yang lain bentuknya, menyamping begini. Nah, kalau amorphous kan tidak teratur tadi ya, random. Nah, yang polymorph ini adalah yang di atas dibentuk satu, bentuk dua. Ini sebenarnya senyawanya sama ini ya, tetapi bentuk kisi kristalnya beda-beda ya. Itu yang disebut dengan polymorph.
Ada berapa sebuah bahan bisa memiliki polimer? Tergantung, satu bahan itu bisa memiliki bentuk 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ada yang cuma punya 2 ya. Kalau 1 bukan polimorf namanya, tapi ya udah kristal aja gitu, single kristal ya. Nah, ini kalau suatu bahan punya 2 bentuk polimorf, maka kalau dikarakterisasi dia memiliki sifat fisika kimia yang berbeda satu dengan yang lain ya. Misalnya kalian coba lelehkan, maka yang meleleh pertama itu bentuk 1, kemudian setelah panas lagi bentuk 2-nya yang meleleh gitu. Jadi akan ada profil seperti seolah-olah 2 kristal ya. Nah, hati-hati nanti kalau menginterpretasikannya ini sebagai pengotor, "Loh Pak, saya dapat suplai bahan obat, kok puncak lelehnya itu kok ada 2, apakah ini berarti tidak murni bahannya?" Belum tentu ya. Bisa jadi itu polimorf ya. Kalau diuji dengan thermal analysis, Anda panaskan memang mungkin bisa saja ada 2 puncak endotermik atau puncak pelelehan itu yang terdeteksi oleh alatnya. Jangan dikira ini 2 senyawa, tapi ini senyawa yang sama gitu ya. Meskipun memang, data awal itu harus kalian pahami, misalnya dapat suplai paracetamol atau chloramphenicol, harus dicek apakah bahan ini memang punya polimorfisme atau tidak ya. Setelah punya polimorfisme, dari literatur ditemukan dia punya polimorfisme, maka kalian cek benar nggak polimernya itu bentuk 1 dan 2 atau ada polimorf bentuk lain. Kalau secara dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa dia punya 2 bentuk, kemudian kalian mendapatkan bentuk ketiga, berarti itu patut diduga itu adalah pengotor ya. Jadi itu bukan bahan obatnya, tetapi bahan lain yang tercampur dengan bahan obatnya ya. Pahami ya? Oke. Nah, ternyata padatan polimorf itu sifatnya beda ya antara bentuk 1 dan bentuk 2 ya. Laju disolusinya bisa beda, kelarutannya bisa beda ya, dan itu akan mempengaruhi bioavailabilitas dari bahan obatnya. Oleh karena itu harus hati-hati. Yang kalian miliki itu yang bentuk 1 atau bentuk 2 ya. Gimana caranya agar tidak terjadi 2 bentuk begini ya, itu yang harus dicek dengan suppliernya ya. Nanti kalau kalian bekerja di industri untuk memastikan suplai bahan baku obatnya itu sesuai spek atau tidak, itu kalian harus menentukan. Saya minta bahan obat dengan apa, spesifikasi polimorfisme bentuk 2-nya ndak ada gitu misalnya gitu ya. Boleh, tapi biasanya lebih mahal, tapi lebih memudahkan dalam pengerjaan daripada Anda harus beli murah tapi sulit nanti, malah mempengaruhi kinerja dari bahan obatnya ya. Nah, jadi bentuk polimorf yang berbeda, maka laju disolusi bisa berbeda ya. Kalau laju disolusi beda, maka tentu saja akan berpengaruh pada bioavailabilitas ya sebelum dia masuk ke peredaran darah. Kemudian bisa juga berpengaruh terhadap stabilitas. Ada polimorf yang lebih stabil, ada polimorf yang lebih tidak stabil ya. Nah, ini yang harus dicari tahu. Mana yang stabil, mana yang tidak stabil ya. Kemudian memang keuntungan di industri itu kalau dia punya paten, ternyata ditemukan ada polimorfisme, maka dia bisa memperpanjang patennya karena polimorfnya ada yang baru itu tadi. Jadi 2 bentuk yang berbeda ya. Itu bisa dipakai untuk memperpanjang paten dari sebuah bahan ya. Kemudian kalau secara teori, belum ada penelitian yang menunjukkan ada polimorfisme, kemudian kalian mengformulasi, eee, apa, bahan obat tadi ya, dan ternyata dia punya polimorf tanpa kita sadari, maka mau tidak mau harus ditarik produknya karena bisa terjadi kegagalan terapi nanti. Kalau terjadi kegagalan terapi, pasiennya banyak yang mati nantinya. Mestinya, berkhasiat jadi malah tidak berkhasiat, ya. Nah, ini yang
harus dicek benar-benar jangan sampai ada bentuk polimorf yang kita formulasikan dalam bentuk sediaan, tapi kita nggak tahu bahwa dia sebenarnya punya polimorfisme, ya. Nah, biasanya BPOM ini sudah punya daftar polimorf, ya. Dia akan ngecek kalau Anda bicara, saya punya produk uranfenikol, maka BPOM akan tahu uranfenikol itu ada yang bentuk polimorf alfa dan beta, dan seterusnya, ya. Ini ada berapa padatan polimorf, ya, yang memiliki dampak, ya, di baik itu pada saat manufacturing-nya maupun ketika sudah masuk di pasar, ya. Ada nama obatnya ritonavir, ya, dia anti HIV, ya. Nah, ternyata dia punya polimorf. Satunya itu tidak larut, malah satunya larut. Nah, ini menyebabkan akhirnya dia tidak bisa diserap dalam aliran darah, dalam sistemik, ya. Dan itu baru ketahuan akhirnya ditarik dari pasar, ya. Kok nggak ada efeknya gitu, ya. Ternyata ternyata ada polimorfisme dan salah satunya itu tidak larut dalam air, ya. Kemudian ada karbamazepin, itu untuk anti epilepsi. Karena polimorfnya banyak, maka kelarutannya bisa beda-beda, ya. Absorbansinya beragam, tapi itu menyebabkan kualitas antar produk itu menjadi bervariasi, ya. Chloramphenicol tadi, ya, ada bentuk aktif, lainnya tidak aktif. Nah, bahaya kalau yang tidak aktif ini atau obatnya malah tidak berkhasiat nanti, ya. Ini ternyata juga ada polimorfismenya, meskipun sama-sama larutnya beda, tapi tidak terlalu signifikan, ya, makanya masih banyak dipakai. Ada indomethacin, punya 3 polimorf, sulfatiazol ini bahkan punya 5 polimorf dengan sifat yang berbeda, ya. Baik, ya, itu polimorfisme. Jadi kalau kita sudah tahu kristal, kita tahu amorf, dan juga polimorf, maka bagaimana cara mengidentifikasi sebuah bahan itu kristal, apakah bahan itu amorfous atau dia punya polimorfisme. Itu ada karakterisasi yang bisa Anda pilih, ya, untuk mengetahui itu semua, ya. Pertama, meskipun banyak, ya, karakterisasi itu, tapi nanti saja, yang lainnya nanti kalian bisa baca sendiri. Ini yang utama yang biasa dipakai untuk melihat sebuah senyawa itu bentuk strukturnya itu kristalin atau amorphous, ya. Tapi secara umum tujuan karakterisasi itu dia mengidentifikasi struktur dan bentuk bahan. Tadi memang benar tadi kalau dari bentuk sudah terlihat jarum, ya, berarti kristal biasanya, gitu, ya. Karena bahan amorf itu very unlikely dia punya bentuk yang unik, ya. Nah, ini karakterisasi itu untuk melihat struktur bentuk bahannya itu kristal atau amorf, satu. Kemudian yang kedua mendeteksi polimorfisme. Jangan sampai ini tidak terdeteksi polimorfisme ini, ya. Kalau Anda bekerja dengan obat baru, belum ada data penelitian tentang bahan obatnya, ya harus dicek. Benar nggak ini ada polimorfnya, ya. Kemudian mendeteksi kemurnian senyawa, ada tidaknya pengotor. Nah, itu tadi, ya. Itu kalau ada 2 titik leleh misalnya, ketika diuji itu polimorf, 2 kristal yang berbeda atau pengotor sebenarnya, itu harus dicek, ya. Nah, ini karakterisasi itu menentukan untuk mendeteksi kemurnian sebuah senyawa, ya. Kemudian karakterisasi ini juga berfungsi untuk memastikan konsistensi antar batch, ya. Jadi setiap batch itu kalian harus pastikan tidak ada interaksi, tidak ada polimorf yang muncul, tidak ada bahan amorf yang berubah jadi kristal dan sebagainya. Jadi meskipun antar batch itu sudah bahannya sama,
terus prosedur pembuatannya juga sama, tetap harus dilakukan pengecekan ya. Sehingga stabilitas, kelarutan, dan kinerja dari performa dari bahan obatnya itu bisa terjaga antar batch-nya ya. Oke, itu secara umum kenapa karakterisasi terhadap bahan padat itu diperlukan ya. Nah, yang paling banyak dipakai untuk menguji kristalinitas itu X-ray namanya, XRD ya. X-ray diffraction itu adalah teknik menganalisis sampel atau bahan dengan cara menembakkan sinar X ke bahan tersebut, dan itu nanti bisa ketahuan apakah bahan itu kristalin atau amorphous ya. Kemudian dia profil difraktogramnya, nanti profil hasil analisanya namanya difraktogram. Itu kalau dia merujuk pada satu jenis kristal, maka profilnya akan spesifik. Tapi kalau ternyata di bahan yang sama kok tidak spesifik, jadi ada puncak-puncak baru dan sebagainya, itu artinya ada kristal lain yang hadir di sana. Itu ya, tidak identik dengan satu jenis senyawa, maka bisa jadi itu ada polimorf atau ada pengotor ya di sana. Kemudian ya tadi bisa melihat apakah itu kristalin atau amorphous ya dengan X-ray ini. Nah, bagaimana X-ray bekerja? Sebenarnya dia hanya ditembakkan saja dengan sinar X ya, dihasilkan dari CU ini ya. Bayangkan kalau kalian punya apa ya, bahan kristal kemudian ditembakkan sinar X, maka sinar X-nya itu nanti akan dipantulkan kemana-mana oleh kristalnya. Semakin banyak pantulan berarti semakin menunjukkan bahwa bahan tersebut memiliki kisi kristal yang teratur atau tidak ya. Sehingga yang diukur itu nanti adalah ketika dia ditembakkan dari berbagai sudut ya. Jadi kemiringan tembakannya itu dari kemiringan yang rendah sampai yang tinggi, dia akan memiliki pola difraksi yang spesifik terhadap sebuah senyawa tertentu. Jadi kalau misalnya dia chloramphenicol, maka nanti pola peredarannya itu difraksi sinar X-nya itu akan terpola khusus mengikuti polanya chloramphenicol ya. Nah, ini penting untuk melihat kemurnian senyawa juga ya. Nah, ada namanya sudut tembak itu disebut sebagai 2 theta karena dia dibuat 2 kalinya ya. Tinggal sekarang X-ray-nya mau X-ray ada namanya small angle, ada yang reguler biasa standar ya. Small angle itu sampai ke angle paling rendah pun 1 derajat gitu ya, misalnya kemiringannya itu bisa ditembakkan ya di bawah 5 derajat. Sebenarnya kalau yang reguler, yang standar biasanya 5 derajat ke atas ya, sampai ditembakkannya itu mulai dari kemiringan 5 derajat sampai berpuluh-puluh derajat, sampai 50 gitu ya, atau lebih ya. Nah, X-ray itu kalau di farmasi itu banyak digunakan untuk mendeteksi polimorfisme ya, dan formulasi obat dari konsistensi antar batch-nya ya. Ada perubahan amorfous menjadi kristal dan sebagainya, itu juga banyak dipakai. Kemudian secara umum X-ray ini juga kalau kita memodifikasi bahan, misalnya kalian kerja di R&D nanti ya, R&D-nya industri farmasi, maka bahan obatnya misalnya mau dirubah nih jadi dari kristalin menjadi amorf. Maka harus dicek apakah benar bahan obatnya itu sudah berubah jadi amorphous 100% atau parsial saja. Ada 70% berubah jadi amorf, ada 30% tetap menjadi kristalin misalnya gitu ya. Nah, itu
biasanya akan muncul yang namanya pemisahan fase kristal dan fase amorphous-nya. Itu akan terdeteksi dengan X-ray ya. Atau 100% amorphous atau 100% kristalin. Nah, ini yang akan nanti kalian dapatkan dengan X-ray ini ya. Kemudian di kalau bergerak di produk-produk yang berkaitan dengan nanopartikel itu juga bisa sebenarnya ya untuk melihat seberapa kecil nanokristalnya ya. Kalau kristalnya itu ukuran nano tidak akan sama dengan yang ukuran besar pola difraksinya ya. Nanti ini sebagai uji saja bagi bahan yang sudah direkayasa jadi nanopartikel itu apakah dia memang masih nanopartikel atau tidak ya, itu bisa dengan X-ray. Untuk kontrol kualitas dan konsistensi antar batch dalam sebuah proses produksi juga bisa dipastikan dengan X-ray ini ya. Batch 1 hari ini misalnya produksi kloramfenikol, seminggu kemudian produksi batch 2 kloramfenikol yang sama ya, di X-ray aja bahannya apakah sama atau tidak gitu ya. Nah ini bagaimana kalian nanti akan melihat atau ekspektasi dari X-ray itu menghasilkan pola difraktogram ini ya. Jadi alat itu nanti kan menembakkan sinar X-ray ya. Sekali tembakannya kan banyak nih ya. Jadi tembak maka kristal akan memendarkan difraksikan gitu ya ke arah detektor ya. Ada detektor yang akan menangkap pola difraksi dari kristalnya ya. Nah, angle setiap sinar yang dipantulkan oleh kristal itu akan ditangkap oleh detektor ya. Sehingga itu membentuk pola yang akhirnya muncul seperti yang sebelah kanan ini gambarnya ya. Kalau dia itu bentuknya kristalin maka akan didapatkan bentuk difraktogram yang tajam-tajam banyak begini ya. Jadi jelas bahwa ada ada difraksi dari sinar X yang dipantulkan oleh kristalnya ya. Nah ini pola puncak ini spesifik ya di angle berapa dia perpindarannya itu difraksinya ya. Intensitasnya seberapa tinggi dan sebagainya ini akan sangat khas untuk setiap kristal ya. Jadi kalau kristalnya kloramfenikol maka dia akan membentuk pola yang spesifik terhadap kloramfenikol ya yang tidak dimiliki oleh kristal yang lain ya. Jadi bukan berarti semua kristal akan memiliki profil yang sama tidak ya, tapi setiap kristal akan memiliki profil yang spesifik terhadap susunan kisi kristalnya masing-masing bahan gitu ya. Maka dari itu ini menjadi identifikasi apakah kalau kalian mendapatkan difraktogram yang intensitasnya tinggi jadi muncul banyak peak ya yang tajam dengan intensitas yang tinggi maka bisa dipastikan itu. Tapi kalau bahannya amorf seperti cotton candy tadi itu ditembakkan sinar X maka pola difraksinya nggak jelas dia ya. Maka akan muncul hasil seperti yang digambar sebelah kanan yang A ya. Dia tidak akan memunculkan puncak-puncak yang spesifik terhadap susunan kisi kristal senyawanya ya. Nah, ini bisa kita simpulkan secara sederhana saja sebenarnya kalau kita mendapatkan bahan setelah di X-ray ketemu yang tipe A, maka kita menyebutkan oh bahan ini bentuknya amorphous. Kalau ternyata setelah diujikan di X-ray ya, maka ketemu pola seperti yang B, maka itu bahannya adalah bentuknya kristalin ya. Secara sederhana. Nanti kalian lebih jauh lagi kalau belajar X-ray akan tahu peak ini berapa intensitasnya, peak kecil ini berapa di angle berapa dia muncul dan sebagainya itu sebagai identitas ya. Sama halnya dengan kalau kalian pernah belajar marker di tanaman itu ya, itu kan penanda istilahnya. Marker itu oh ini berarti ekstrak A ya. Nah, kalau ini
oh kalau puncak ini muncul intensitasnya sekian, berarti ini senyawa yang mana begitu ya, senyawa B dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, inilah yang dipakai untuk menganalisis secara sederhana bahan padat itu bentuknya kristalin atau amorphous ya, dengan X-ray ya. Yang kedua, teknik yang kedua yang biasa dipakai itu adalah DSC ya, atau differential scanning calorimetry. Nah, kalau DSC ini dia hanya memanaskan sampel ya. Jadi ini masuk dalam thermal analysis. DSC ini akan memanaskan sampel Anda. Nah, yang melelehnya itu spesifik akan ditangkap oleh detektor gitu dan menghasilkan termogram namanya. Termogram itulah yang akan melihat apakah bahan ini masuk kristalin atau tidak ya. Nah, biasanya DSC itu dipakai untuk memahami tentang titik leleh sebuah bahan ya. Kalau dia melelehnya jelas, maka dia bisa dikatakan bahannya jelas dan juga kemurniannya jelas ya, tinggi misalnya. Kalau dia ternyata titik lelehnya nggak jelas, berarti bisa jadi ada campuran tuh bahannya ya, tidak murni ya. Kemudian DSC juga bisa mendeteksi adanya kristalisasi. Yang tadinya amorphous, bahan aktifnya amorf, loh kok ketika dipanaskan, oh ternyata di suhu 50 dia mengalami rekristalisasi. Maka kalau kalian berharap stabilitas amorfnya dijaga, jangan sampai bahannya disimpan di suhu 50 ya. Karena kalau suhu 50 dicapai, maka akan terjadi mengkristal nanti bahan obatnya ya. Nah, itu bisa dideteksi dengan X-ray ya. Yang ketiga, melihat juga transisi gelas namanya. Transisi gelas itu sebenarnya suhu di mana bahan itu mengalami transisi dari fase yang glassy itu rigid seperti kaca gitu ya, sampai dia ketika dipanaskan mulai melunak, nah, softening ya. Ketika kalian panaskan kaca misalnya ya, kalau kaca itu dia punya transisi gelas, maka dia akan mulai melunak kalau dipanaskan pada suhu tertentu ya. Kalau dia bukan amorf, biasanya langsung meleleh saja. Nah, kalau meleleh itu namanya ya kristal berarti, ya bukan amorf. Makanya transisi gelas itu identik dengan bahan yang sifatnya amorphous ya. Biasanya terjadi fenomena transisi gelas atau semi atau parsial kristalin ya, kristalinitasnya parsial. Sebagian amorphous, sebagian kristal, maka akan mengalami yang namanya transisi gelas. Kemudian di DSC kalian juga bisa memahami tentang adanya stabilitas terhadap panas ya. Misalnya bahan padatnya itu ternyata akan terdekomposisi di suhu berapa dia menjadi rusak ya, itu atau terjadi oksidasi, itu bisa dideteksi juga dengan DSC ya. Ya, bagaimana prinsip DSC bekerja? Itu dia membandingkan aliran panas antara sampel dengan bahan pembanding. Jadi yang dibandingkan apanya? Jadi di alatnya itu nanti kalian akan masukkan sampel kalian, sama satu lagi itu ada pembandingnya ya. Pembandingnya itu bisa ditanam di dalam alatnya, jadi nggak perlu diganti-ganti ya. Kemudian, nah yang di apa bandingkan itu satu adalah perbedaan suhu. Oh, kalau saya panaskan 50 derajat, sampelnya itu suhunya berapa gitu ya. Dicek apakah suhu sampel itu sesuai dengan suhu yang pemanasannya ya. Misalnya sampel Anda suhunya ketika dipanaskan 50 kok jadi 60 derajat, sementara referensinya 50, maka ada selisih 10 derajat. Nah, tapi perbedaan suhunya saja yang dicatat oleh tipe DSC yang pertama. Jadi heat flux DSC ini
dia hanya mengukur perbedaan suhu antara sampel dengan suhu yang dibutuhkan 2 sampel itu agar suhunya sama gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau tadi itu dipanaskan 50 derajat, terus detektornya akan mengukur suhu sampelnya dengan suhu referensinya, ya. Bedanya apa? Langsung dicatat oleh detektor. Tapi kalau yang power compensated itu eh, dia memaksa dua-duanya suhunya sama, sampel dan referensinya. Jadi kalau sampelnya itu suhunya 60 derajat Celcius, maka butuh berapa panas untuk memanaskan si referensinya agar dia mendapatkan suhu 60 sama dengan sampel gitu. Jadi tapi kurang lebih pendekatannya sama lah. Intinya mengukur perbedaan thermal properties antara sampel dengan reference. Apakah mungkin sampel itu ketika dipanaskan memiliki suhu yang lebih tinggi dari suhu pemanasan? Ya mungkin saja, ya. Kalau air Anda panaskan 60 derajat, kira-kira suhu airnya berapa? Apakah sama 60 derajat? Jadi saya buat airnya saya anu ya, pasang di kompor listrik misalnya, kemudian kita panaskan di kompornya itu 60 derajat. Anda ukur airnya apakah benar 60 derajat? Bisa iya, bisa tidak, ya. Tapi secara umum kalau air dia tidak memiliki kapasitas panas yang lebih besar, ya. Sehingga dia cenderung akan sama dengan suhu di mana disetting pemanasan kompornya berapa, ya. Misalnya 60, maka biasanya airnya akan 60 derajat juga sama. Nah, beda kalau kalian panaskan butter atau mentega, ya. Anda panaskan suhu 50, suhu butternya bisa 70, bisa 80 itu, lebih panas dia, ya. Paham ya? Jadi kapasitas panas tiap sampel itu beda-beda, ya. Nah, oleh karena itu yang diukur oleh DSC ini, ya. Apa output dari sinyalnya bisa berupa aliran panas miliwatt, ya. Kalau yang power compensate itu miliwatt atau milijoule per second atau per detik, diplot terhadap suhu atau waktu, ya. Mungkin secara teori agak sulit dibayangkan, ya. Coba nanti kita lihat bagaimana meninterpretasikan hasil, ya. Secara umum eh, penggunaan DSC itu bisa untuk mengidentifikasi polimer, ya. Biasanya sebenarnya tidak hanya polimer, ya, untuk bahan-bahan yang amorf juga bisa dilihat, ya. Karena amorf itu biasanya identik dengan polimer, ya. Ada melihat daerah TG-nya di mana. Nah, TG itu tadi apa? Suhu di mana terjadi transisi dari keadaan padat menjadi mulai melunak, ya. Bukan meleleh tapi melunak, ya. Nah, ini harus hati-hati karena berkaitan dengan stabilitasnya, ya. Kalau dia TG-nya itu di suhu 30 derajat Celcius misalnya, maka tadinya sampelnya berupa padatan. Ya, kalau Anda simpan di suhu 30, apa yang terjadi? Ya melunak semua, ya. Nah, kalau melunak berarti nggak stabil nanti, maka tidak boleh disimpan di suhu di atas TG-nya, gitu, ya. Jadi kalau TG-nya 25 derajat, maka nyimpen bahannya jangan di suhu ruangan, ya pasti meleleh semua, ya. Harus di suhu yang lebih rendah di dalam kulkas, ya. Ini akan menjaga stabilitas fisik dari sampelnya, ya. Kemudian penggunaan DSC itu untuk di bidang farmasi, ya, untuk polimorfisme, ya kristalitas juga sebenarnya sama, polimer itu juga bidang farmasi, ya. Analisis kemurnian terutama dipakai untuk memastikan, ya, bahannya murni atau tidak. Kemudian ada nanokomposit itu untuk melihat interaksi antara pengisi dengan matriks, ya. Maka kristalnya itu
misalnya bahannya Anda campur dengan pengisi ya, kemudian Anda panaskan, apakah dia berinteraksi atau tidak membentuk campuran yang, dengan fase yang berbeda, jadi nanti bahan aktifnya meleleh sendiri, bahan eksipirnya meleleh sendiri, ada 2 titik leleh yang terdeteksi gitu ya, berarti tidak ada interaksi. Tapi kalau kemudian loh titik lelehnya bahan aktifnya kok hilang, berarti dia berinteraksi dengan pengisi atau matriksnya gitu ya. Paham ya? Halo? Paham ya? Nah, ini contoh bagaimana, profil termogram dari, DSC ya. Kalau bahannya itu kristal, ini yang sebelah kiri itu ya, bawah ini, maka kalian akan mendapatkan satu titik leleh yang jelas nih, langsung satu puncak, kristal itu namanya. Jadi dia titik lelehnya di sekitar 100, berapa ini, 70 ya, 170 derajat Celcius dia sudah meleleh ya. Kalau polimer nggak jelas dia, mau dipanaskan sampai 300, lempeng aja dia gitu, karena nggak meleleh dengan jelas ya. Nah, kalau strukturnya itu amorf, maka dia akan memiliki, apa, pergeseran baseline ya. Awalnya di, atas ini, kemudian pada mendekati 100 dia langsung turun baseline-nya ke bawah ini. Nah, berarti kalau dia terjadi seperti ini, berarti dia bahannya amorf dia. Kalau dengan DSC kita bisa tentukan seperti ini ya. Nah, kalau semi kristalin atau amorf yang kalau amorfnya stabil seperti ini, dia amorf tapi stabil, dia nggak berubah menjadi kristal ya. Nah, kalau amorfnya itu metastabil atau tidak stabil, maka dia akan mengalami hal yang sama seperti yang di kiri, berpindah baseline-nya, tadinya kaku, kemudian pada suhu ini ya, yang di sebelah kanan nih, suhu 77,7 derajat dia akan, pindah baseline-nya turun. Nah, ini namanya suhu transisi gelas. Nah, kemudian karena dia melunak di atas 77 ini, karena dia melunak, maka molekulnya akan mengatur, tadinya amorphous menjadi, mengatur diri menjadi lebih teratur ya. Maka itu yang disebut dengan kristalisasi, rekristalisasi ya. Maka akan terjadi reaksi eksotermik menunjukkan bahwa bahan berubah menjadi kristal. Yang tadinya amorf, dia berubah menjadi kristal. Kemudian kalau dipanaskan terus, maka kristal tadi akan meleleh. Nah, di suhu 254 ya. Nah, ini contoh profil DSC bagi bahan-bahan yang metastabil. Awalnya dia amorphous, ketika dipanaskan 100 derajat dia mulai melunak, terjadi transisi gelas. Di 136 dia mengkristal kembali, kemudian dipanaskan sampai di suhu 254 kristalnya akan melebur kembali gitu. Ini tipikal, bahan-bahan amorphous yang metastabil ya. Kalau yang stabil seperti apa yang sebelah kiri ini ya. Jadi amorfnya itu stabil, jadi ada kristalisasi yang terjadi ya. Ada juga yang tidak terdeteksi ini, apa, bentuk perpindahan baseline-nya ini. Jadi seperti polimer sifatnya. Ya, berarti dia amorf juga sebenarnya kesimpulannya, bisa dibuat kesimpulan seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, berikutnya karakterisasi yang ketiga itu adalah, SEM ya. SEM itu, mikroskopik aja dia ya. Jadi dia, menganalisis, mengidentifikasi bahan padat ya dengan mikroskop elektron ya. SEM itu, teknik, pencitraan ya. Pencitraan itu untuk memotret ya, resolusi tinggi menggunakan elektron ya, untuk memindai permukaan sampelnya. Jadi dia hanya melihat permukaan sampel ya. Sehingga
kita bisa tahu topografinya. Topografi itu kayak tekstur ya, tekstur dari permukaannya, kemudian morfologi dari bahannya itu seperti apa secara umum. Kemudian kalau bentuknya partikulat bisa kita tahu ukuran dan bentuknya seperti apa ya. Itu diperiksa dengan SEM. Cara kerjanya, SEM itu ya ditembakkan dengan elektron saja dia ya. Bahan sampelnya itu ditembak dengan elektron. Kemudian ketika elektron itu mengenai sampel, dia akan menghasilkan sinyal berupa elektron sekunder atau elektron yang dihamburkan kembali, didisperse ya. Kemudian bisa juga seperti efek sinar X ya. Nah ini sinyal-sinyal yang dihasilkan ini kemudian ditangkap oleh detektor, membentuk gambar resolusi yang sangat tinggi ya. Mungkin ini secara fisika saja, kalian tidak perlu memahami. Yang penting ada elektron yang ditembakkan sehingga dia bisa memberikan informasi mengenai gambar permukaan dari sebuah bahan ya. Nah, SEM ini banyak dipakai ya untuk menganalisis komposit ya. Apakah kristalnya masih ada atau sudah berubah gitu. Porositas dari bahan. Jadi kalau bahan padatnya itu berlubang-lubang, poros atau tidak, itu bisa dideteksi dengan SEM ya. Kemudian kalau dia polimer atau film ya, film coating, misalnya kalian buat film coating ya, itu bisa dicek apakah ada cacat permukaan ya, adakah partikel yang memisah dari bahan-bahan campurannya dan seterusnya, itu bisa dilihat di SEM ya. Termasuk juga ukuran dan bentuk dari partikelnya atau ada tidaknya aglomerasi ya, dia terjadi aglomerat atau tidak kalau kita berkaitan dengan nanopartikel ya. Maka itu bisa dipotret dengan DSC, dengan SEM ya. Nah ini contoh bagaimana interpretasi data SEM ya. Yang A ini amorphous dia. Bentuknya itu seperti bongkahan random ya, bongkahan random. Ini suatu bahan yang bisa berbentuk macam-macam ya. Tergantung kita nanti mau memotretnya seperti apa. Bahan obat kita, oh saya mau merubah sifat bahan saya dari kristal menjadi amorf. Apa benar sudah jadi amorf? Kalau tadinya kristal jarum, harusnya sudah tidak berupa kristal jarum kan gitu kalau sudah diamorfisasi ya. Maka kalau masih mendeteksi adanya kristal jarum, maka bisa disimpulkan amorfisasinya tidak sempurna ya. Ini misalnya contoh bahan kalsium karbonat ini ya. Ini bentuknya kalau yang A ini adalah amorphous-nya, kemudian yang B itu dia sama amorphous tapi berlapis dan apa namanya itu rombohedral nama bentukan ininya ya. Jadi kotak tapi bertumpuk gitu ya. Kemudian bisa juga dia berubah menjadi bulat tergantung proses mau diapakan isi CaCO3-nya ya. Yang terakhir itu bentuk asli jarumnya ya. Nah, artinya apa? Sebuah bahan bisa kita rekayasa mau seperti apa nanti. Ini itu bisa dicek dengan SEM ya. Kalau kalian nanti misalnya mau merubah kelarutan dari bahan aktif kurkumin ya. Kurkumin itu kan kristal. Terus mau dibuat jadi amorf. Maka dicek nanti kristal murni kurkuminnya seperti apa. Ketika dibuat jadi amorphous apakah sama dengan yang kristal jarumnya atau tidak. Kalau sudah berubah berarti sudah berhasil jadi amorf. Tapi kalau sama berarti ya gagal amorfisasinya gitu ya. Dan lagi kalau kalian kemudian memformulasikan dalam bentuk mikropartikel ya, atau dengan spray drying. Spray drying itu biasanya menghasilkan bentuk partikel yang bulat. Itu bisa dicek seperti ini yang C ini ya, vaterit bulat. Apakah benar bulat atau tidak bahan kalian gitu ya. Dan seterusnya. Jadi SEM itu
salah satu karakterisasi yang dipakai untuk melihat solid state material ya, seperti apa keadaan padatnya ya. Ya, saya kenalkan 3 ini untuk, teknik karakterisasi bahan padat, meskipun ada lagi misalnya Raman ya, Raman spektroskopi itu juga bisa itu melihat. Kemudian ada lagi, TEM misalnya gitu ya, sama-sama mikroskopi tapi dia transmission, kalau ini kan scanning elektron ya, itu beda bahan lagi, bisa beda instrumen lagi ya. Kemudian X-ray juga banyak macamnya ya. Jadi, secara umum 3 ini adalah, instrumen terbanyak yang dipakai untuk mengkarakterisasi keadaan padat bahan ya. Yang mudah-mudahan dari, penjelasan ini kalian bisa memahami nanti, bagaimana mengkarakterisasi, bahan-bahan, baik itu raw material yang kalian miliki sebelum formulasi maupun setelah formulasi ya. Apakah ada perubahan atau tidak, apakah ada polimorfisme atau tidak, apakah ada perubahan dari kristal menjadi amorf menjadi kristal dan seterusnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk topik, karakterisasi bahan padat ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, mudah-mudahan jelas semuanya ya. Kalau tidak jelas ya mohon ditanyakan apanya yang tidak jelas dan ingin dijelaskan lebih detail apa ya, yang terkait yang mana ya. Saya persilahkan sebelum saya, akhiri bila tidak ada pertanyaan. Ya, ada. Apakah sudah jelas? Ya. Ini jelas atau tidak? Ya jelas tuh. Ya baik, yang lain bagaimana? Sudah jelas atau ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan, saya persilahkan. Sudah ya? Menjawab jelas atau tidak aja bingung ya, antara jelas atau tidak jelas. Saya juga bingung jadinya nanti ya, ini benar jelas atau tidak ya. Terakhir saya tanyakan, sudah jelas atau belum?